Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Rahayu, NIM 2023104 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA D. Nah, ini merupakan presentasi saya mengenai bahan ajar dari mata kuliah pengembangan bahan ajar IPA dengan judul bahan ajar yaitu Objek IPA dan Pengamatannya. Nah, dosen pengampunya yaitu Monika Primasari MPD. Nah, bahan ajar ini memiliki pendekatan scientific, yaitu materi berpusat kepada peserta didik dan juga guru hanya sebagai fasilitator dan peserta didik belajar secara aktif. Kemudian metodenya yaitu tanya jawab, diskusi, dan eksperimen, di mana hal ini akan mendukung kreativitas peserta didik dan juga keaktifannya dengan pemahaman yang ada dalam eksperimen. Kemudian model yang saya ambil itu discovery learning, yaitu peserta akan mendapatkan pengetahuan yang diketahuinya secara mandiri. Objek IPA dan pengamatannya. IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah tersebut merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan atau dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Penelitian IPA. Yang pertama, pengamatan. Menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid. Yang kedua yaitu membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan dibuat perkiraannya. Nah, yang ketiga, mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, contoh besaran pokok yaitu yang pertama panjang, yang kedua massa, dan yang ketiga waktu. Besaran turunan. Contoh besaran turunan yaitu yang pertama luas, yang kedua volume, yang ketiga konsentrasi larutan, yang keempat laju pertumbuhan. Nah, pada praktikum pertemuan pertama terdapat LKPD dengan tujuan mengamati ciri-ciri teman satu kelompoknya. Nah, alat dan bahannya yang pertama siswa itu sendiri, yang kedua buku, yang ketiga alat tulis. Nah, kemudian petunjuk kerjanya, peserta didik mengamati ciri fisik teman sekelompoknya dengan teliti, kemudian menuliskan hasil pengamatannya dalam tabel. Nah, pertanyaan yang harus mereka jawab yang pertama, apa perbandingan hasil pengamatan dia dengan temannya? Nah, kedua, apa kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut? Praktikum pada pertemuan kedua yaitu terdapat LKPD dengan tujuan melalui pengukuran dengan kelompok. Diharapkan siswa dapat mengetahui tentang pengukuran. Alat dan bahan yang harus mereka siapkan yang pertama yaitu alat berupa penggaris, meteran, jam, jengkal, asta, dan juga langkah kaki. Nah, bahannya yaitu meja, papan tulis, dan ruang kelas. Nah, petunjuk kerjanya, mereka harus mengukur meja, papan, ruang kelas dengan menggunakan jengkal, depa, langkah kaki, dan kemudian mereka harus mencatat pengukuran tersebut dalam tabel. Nah, yang kedua, mereka harus mengukur meja dengan menggunakan penggaris dan catatlah hasilnya dalam tabel. Nah, kemudian apa perbandingan dari hasil kelompoknya dengan kelompok yang lain, kemudian membuat laporan hasil pengamatan tersebut. Untuk praktikum pada pertemuan keempat terdapat LKPD dengan tujuan menentukan besaran massa, panjang, dan juga waktu. Nah, alat dan bahan yang digunakan yang pertama meter atau meter,
yang kedua stopwatch atau jam, yang ketiga kubus besi, yang keempat bola. Dan petunjuk kerjanya, yang pertama mereka harus mengukur panjang sisi kubus besi, panjang pensil, bola, dan lingkar pinggang. Kemudian mereka harus mencatat hasil pengukuran dalam tabel. Yang ketiga, mereka harus mengukur massa kubus besi, pensil, bola, dan juga diri sendiri. Kemudian mereka mencatat hasilnya dalam tabel. Nah, mereka harus berjalan dari ujung kiri sampai ujung kanan di dalam kelas, dan ukurlah waktu yang diperlukan dalam melakukan hal tersebut dan mencatatnya dalam tabel. Nah, pertanyaan yang mereka harus menjawab adalah mereka harus berikan contoh penggunaan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mereka harus melengkapi beberapa pengukuran. Pada praktikum pada pertemuan 5, terdapat LKPD dengan tujuan melalui kegiatan mengukur diharapkan siswa mampu menggunakan alat ukur dengan tepat dan juga teliti. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama penjepit dan kertas milimeter block. Kemudian bahannya itu daun-daunan. Nah, cara kerjanya, kelompok menghitung luas daun pada kertas milimeter block sesuai dengan jenis daun yang tersedia. Kemudian mereka mencatat hasilnya pada tabel yang telah disediakan. Kemudian mereka harus membuat laporan pengamatannya, dan hasil tersebut apakah berbeda dengan kelompok lain atau bagaimana mereka harus mencatat perbedaan tersebut. Nah, pada pertemuan ke-6 kita akan melakukan ulangan harian di mana akan terdiri dari 10 soal yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 jam. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai bahan ajar IPA, yaitu dengan judul Objek IPA dan Pengamatannya. Saya berterima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.